lagi di Alisa, analisis teknikal investasi saham. Dan kali ini kita balik lagi di SPM Online, Sekolah Pasar Modal Online bersama Q Sekuritas Indonesia. Nah, kalau kemarin kita udah ngebahas tentang perhitungan rasio dari suatu emiten, kali ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi mengenai perhitungan rasio suatu emiten. Dan kali ini kita akan belajar bersama Kak Ajis dari tim riset analis dari Q Sekuritas Indonesia. Untuk Kak Ajis, kita persilakan. Oke, halo Mbak Rin. Halo Kak Ajis, dulu sama sahabat Q. Halo semuanya. Oke, Kak Ajis, kan kalau kemarin kita udah bahas tentang emiten Antam nih Kak. Iya. Nah, kalau hari ini kita mau bahas tentang apa nih Kak? Kita hari ini bakal bahas tentang AMRT. AMRT. Iya. Dari sektor? Dari sektor retail. Oke. Pasti teman-teman pada tahu kok AMRT ini Oke. lebih ke Alfamart ya. Oh, Alfamart. Iya. Oke. Berarti kali ini pembahasannya lebih dalam lagi daripada Kak Rizky yang kemarin ya? Iya, benar sekali. Betul. Oke, jadi sahabat Kyum, jangan lupa untuk diperhatikan nih ya, kita belajar bareng-bareng di Sekolah Pasar Modal ini. Oke, Kak Ajis silakan. Oke, terima kasih. Selamat sore Sobat Kiwung semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan penghitungan rasio. Nah, kemarin kita udah membahas di sektor logam ya, atau logam mining, yang tepatnya di perusahaan Aneka Tambang atau Antam. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perhitungan rasio di perusahaan retail, yaitu tepatnya di perusahaan AMRT atau Alfamart yang teman-teman ketahui nih, yang ada di sekitaran kita nih teman-teman. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, kita berkenalan dulu nih dengan AMRT, tepatnya Alfamart. Nah, Alfamart sendiri didirikan pada tahun 1989 oleh Djoko Sasonto. Nah, Djoko Sasonto ini pemilik dari AMRT kalau teman-teman mengetahuinya, atau yang pemilik dari perusahaan Alfamart. Nah, perusahaan Alfamart sendiri listing di Bursa Efek pada tanggal pada tahun 2009. Dan selanjutnya pada tahun 2013 dan 2014 perusahaan AMRT melakukan ekspansi, yaitu dengan mengakuisisi MIDI atau yang biasa kita kenal Alfa MIDI. Dan pada tahun 2014 AMRT melakukan ekspansi ke luar negeri, yaitu tepatnya ke negara Filipina. Nah, pada tahun 2019 AMRT melakukan ekspansi digital, yaitu dengan melaunching AlphaGIF. Nah, oke, selanjutnya ini adalah bisnis portofolio dari AMRT. Nah, teman-teman ketahui nggak sih bahwa AMRT itu Alfamart itu bukan cuma Alfamart dan Alfamidi saja. Ternyata ada Lawson, ada Dandan, bahkan ada Alfa Express yang biasanya kita ketemui di rest area yang teman-teman ya. Nah, ini adalah bisnis portofolio dari AMRT. Nah, selanjutnya bagaimana sih kinerja saham dari AMRT sendiri? Nah, kinerja saham AMRT sendiri, kita lihat bahkan return yang dihasilkan perusahaan AMRT itu sebesar 229, tertingginya teman-teman. Nah, kenapa sih teman-teman berinvestasi di pasar modal? Salah satu tujuannya adalah mendapatkan return yang cukup besar. Jika teman-teman berinvestasi pada tahun 2017 hingga tahun 2021 kemarin, teman-teman sudah mendapatkan return keuntungan dari AMRT itu sebesar 229%. Bahkan return AMRT sendiri mengalahkan return IHSG nih teman-teman. Nah, jadi kenapa sih investasi di saham itu lebih menarik dibandingkan investasi di deposito maupun tabungan gitu teman-teman. Nah, lalu apa sih faktor pendorong dari kinerja perusahaan AMRT sendiri? Nah, yang pertama ada dari pendapatan. Nah, pendapatan dari AMRT sendiri itu tumbuh sebesar 8,4% dari tahun 2015 hingga tahun 2021 nih teman-teman. Cukup lumayan tinggi ya teman-teman. Dan pertumbuhannya ini cukup signifikan teman-teman dari tahun 2015 dan sampai tahun 2021. Sedangkan untuk laba bersih sendiri juga cukup naik signifikan ya teman-teman dari perusahaan AMRT ini. Nah, kenapa sih kinerja dari saham AMRT sendiri membaik cukup tinggi? Karena memang dari sisi fundamentalnya sendiri AMRT itu memiliki cukup kuat dari pendapatan dan bottom line-nya teman-teman. Lalu kinerja yang bagus pasti didorong dengan bisnis strategi yang baik. Nah, saat ini bisnis strategi dari AMRT sendiri ada bisnis digital expansion dan ada payment digital. Nah,
Teman-teman mungkin mengetahui bahwa AlphaGate merupakan salah satu uh, aplikasi yang digunakan Anata untuk melakukan pemberian promosi serta memberikan loyalitas kepada member Alfamart sendiri maupun Alfamidi dan yang lainnya gitu teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa membayar melalui digital e-wallet nih teman-teman, seperti GoPay, ShopeePay maupun OVO gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada expansion store. Nah, IMRT sendiri saat ini sedang berfokus untuk ekspansi ke luar Pulau Jawa nih teman-teman, tepatnya di Pulau Indonesia Timur. Tepatnya ada di Sulawesi maupun di daerah-daerah Maluku. Dan saat ini store AMRT sebesar 18.000 teman-teman, naik cukup signifikan pada tahun 2021. Terus bagaimana dengan rasio keuangannya? AMRT dibandingkan dengan industrinya memiliki PI dan PBV yang cukup lumayan murah nih teman-teman. Kemarin kita sempat membahas bahwa PI yang baik itu adalah PI yang di bawah rata-rata industri, artinya saham ini masih memiliki kesempatan untuk melakukan kenaikan dan bisa dianggap bahwa saham ini adalah under value teman-teman jika dibandingkan dengan industrinya. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi rasio yang core resikonya nih teman-teman, yaitu ada debt to equity. Nah teman-teman, ini adalah perhitungan dari debt to equity AMRT, di mana debt to equity AMRT pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,6 kali. Nah, apakah ini baik atau tidak? Kan kita kemarin sudah membahas bahwa DER yang lebih dari 1 itu cukup lumayan, bisa dikatakan cukup tinggi ya teman-teman. Tapi kita lihat dulu bagaimana tren dari debt to equity rasionya AMRT sendiri. Apakah dia terus menaik atau turun nih teman-teman? Nah, dari sisi debt to equity ratio kita bisa lihat teman-teman bahwa debt to equity ratio dari AMRT itu terus menurun. Artinya hutang dari AMRT juga terus menurun atau ada pertambahan modal di perusahaan AMRT nih teman-teman. Nah, apakah ini baik? Ini cukup baik teman-teman. DER yang baik adalah DER yang terus menurun itu teman-teman. Selanjutnya bagaimana dengan dividennya? Perusahaan AMRT ini sendiri cukup royal dalam membagikan dividen teman-teman. Terlebih tidak pernah absen dalam membagikan dividen ya teman-teman. Dimana kita bisa lihat bahwa rasio DPR dari AMRT sendiri cenderung stabil di angka 30%. Nah, kita bisa lihat teman-teman bahwa pada tahun 2021 kemarin AMRT mencatatkan cukup signifikan IPS-nya teman-teman, dan pada tahun ini diperkirakan kita bisa dapat mengasumsikan bahwa akan adanya pembagian dividen yang cukup signifikan juga dari AMRT. Terus bagaimana caranya kita mengasumsikannya? Anggap saja teman-teman, kita mengasumsikan bahwa DPR dari AMRT itu sebesar tahun lalu, andaikan dikatakan bisa dikatakan di angka 36%. Nah, teman-teman bisa mengalihkan dengan angka IPS-nya dan akan hasilnya keluar berapa dividen payment persennya. Itu perkiraannya teman-teman, dan untuk lebih pastinya akan diumumkan oleh perusahaan tersebut atau perusahaan AMRT-nya sendiri. Nah, terus bagaimana dengan dividen yield-nya? Dividen yield AMRT cenderung stabil ya teman-teman, dan tidak naik turun. Bahkan dengan kenaikan dividen payment IPS yang tadi kita sebutkan, diperkirakan dividen yield di tahun 2021 ini sebesar 0,8%. Nah, teman-teman sendiri kenapa sih kok malah dividen yieldnya turun tapi IPS-nya naik? Pasar cenderung lebih merespon bahwa ketika perusahaan itu memiliki kinerja yang baik, bahkan kinerja yang baik, dan kinerja sahamnya akan mengikuti kinerja si perusahaan tersebut. Artinya dia akan lebih mendahului dari kinerja perusahaan tersebut. Market sudah memprice in terlebih dahulu sahamnya, baru kita lihat bahwa hasilnya bagaimana gitu teman-teman. Nah, secara fundamental tadi kita sudah bahas bagaimana rasio DER, PI dan PBV dan bagaimana dividennya. Nah, di sini kita akan sedikit membahas
bagaimana dengan analisa teknikalnya. Nah, pergerakan saham AMRT sendiri saat ini sedang menguji resistennya teman-teman. Nah, kemarin kita sudah dijelaskan oleh Kak Kiki ya, bagaimana apa itu resisten dan apa itu support gitu kan. Resistennya sendiri adalah batas atas dari harga saham. Nah, saat ini saham AMRT itu sedang menguji resisten pertamanya. Tapi jika kita lihat dalam jangka menengah, bahwa saham AMRT sendiri berada dalam uptrendnya nih teman-teman. Bahkan bisa dikatakan AMRT ini baru mulai uptrendnya setelah masa sideways-nya. Nah, apakah yang menarik? Biasanya saham-saham yang memiliki uptrend atau dalam masa uptrend itu masih ada potensi untuk mengalami kenaikan kembali teman-teman. Jika saham AMRT ini kembali menembus resisten yang pertama ini, maka kemungkinan kenaikan harga AMRT ini akan terus berlanjut teman-teman, seiring dengan perbaikan kinerja dari perusahaan AMRT sendiri. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Kembali ke Kak Arin. Oke, Kak Ajis, terima kasih ya untuk penjelasannya. Kita jadi lebih tahu lagi nih tentang perhitungan rasio terhadap suatu emiten. Nah, Kak Ajis, aku tuh mau nanya nih, ini kan membahas tentang emiten dari sektor retail ya. Iya, AMRT dan siapa sih yang nggak tahu Alfamart gitu ya, guys? Setiap di jalanan, di mana-mana store. Berarti kan ini udah termasuk yang besar juga ya, karena store juga udah banyak banget. Nah, aku mau nanya nih, dari sekian banyak pendapatan yang didapat itu, pendapatannya itu dari mana aja sih Kak, kalau boleh tahu? Oke, berdasarkan laporan keuangannya, pendapatan terbesar itu berasal dari penjualan makanan Karin. Nah, penjualan makanan ini cukup signifikan dalam mendorong kinerja dari perusahaan AMRT. Nah, yang kedua itu ada dari jasa. Dan yang ketiga itu ada dari pendapatan lain-lainnya gitu Karin. Kalau yang jasa itu jenisnya kayak apa tuh? Jasa kayak dia lebih mungkin kita ketahui kayak jasa pengantar. Mungkin Karin pernah pesan Alfagif ya. Aplikasinya ya. Itu kan biasanya diantar ke rumah Karin. Nah, seperti itu biasanya pendapatan jasanya. Berarti itu salah dua yang terbesar ya itu ya, dari makanan dan jasanya. Iya, benar. Berarti kalau misalnya persenannya nih yang paling besar makanan, baru si jasa. Sebenarnya jasa ini pendapatan yang paling kecil. Paling kecil. Karena belum terlalu besar kan launching Alfagif sendiri itu pada tahun 2019 ya, jadi belum terlalu begitu besar. Nah, pendapatan yang terbesar itu ada dari makanan. Makanan itu sebesar 66% Karin, dan pendapatan lainnya itu ada sebesar 33%. Dan pendapatan untuk jasa sendiri itu bisa dikatakan hanya 0,04% saat ini. Gitu, berarti pertumbuhan dari pendapatan jasa itu juga cukup lumayan signifikan Karin gitu. Nah, jadi gini, berarti yang pertama, kalau kita bagi persenannya itu yang paling besar dari produk makanan. Yang kedua dari yang lain-lain, dan yang ketiga dari si jasanya ini yang masih emang baru banget nih di launching oleh Alfamart. Kayak gitu ya. Nah, Kak Ajis, terakhir nih aku mau nanya, ini kan udah bahas tentang Alfamart dari misalnya pendapatan, persenan pendapatannya itu sebesar apa ya kan, dari masing-masing segmennya. Nah, yang terakhir aku mau nanya nih Kak Ajis, apa sih prospeknya si Alfamart ini, si AMRT ini di tahun ini? Prospeknya sebenarnya cukup baik ya Karin, seiring dengan pemulihan ekonomi. Kita ketahui bahwa saat ini kan mobilitas masyarakat juga cukup lumayan kembali normal gitu kan ya. Benar. Terlebih PPKM juga diperlonggar oleh pemerintah, walaupun saat ini masih berada di level 1 ya. Tapi kan kita sudah bisa kemana-mana nih, misalkan kita makan bahkan boleh lepas masker ya di ruangan terbuka gitu ya. Nah, ini salah satu bisa mendorong kinerja dari perusahaan AMRT sendiri. Gitu. Iya, orang-orang pasti akan belanja dan kita tahu kan bahwa di pas lebaran kemarin mungkin Kak Ari juga sering belanja nih di Alfamart. Iya, ngabisin THR gitu. Iya. Terakhir ini ya. Benar, ponakan kan kecil dibeliin makanan-makanan snack gitu kan ya. Berarti prospeknya di tahun ini mungkin lumayan menarik. Positif menarik karena
pertumbuhan ekonomi juga semakin lebih baik, mungkin membaik dan untuk PPKM juga untuk udah diperlonggar lagi. Berarti MRT ini termasuk yang cukup menarik. Oke, kayak gitu ya sahabat Kium. Mungkin hari ini segitu aja atau ada tambahan lagi dari Kak Ajis? Dari aku sih cukup Kak Arin. Cukup? Iya. Oke, kayak gitu ya sahabat Kium. Jadi untuk sahabat Kium, semoga apa yang disampaikan sama Kak Ajis tadi bisa menambah ilmu baru tentang investasi saham buat sahabat Kium semua. Jadi jangan lupa untuk yuk nabung saham di nabung saham, tapi kita nggak nyaranin untuk jual atau beli ya. Kita nyaranin untuk yuk nabung saham. Karena tadi udah dijelasin juga kalau investasi saham ini lebih menarik daripada nabung di deposito maupun tabungan ya. Oke, gitu ya sahabat Kium. Terima kasih untuk perhatiannya semuanya. Sampai jumpa di Sekolah Pasar Modal online selanjutnya bersama tim riset dari Kium Sekuritas Indonesia. Oke, dadah dulu sama sahabat Kium. Terima kasih sahabat Kium.